Oke, perhatikan kasus di sini. Ini terdapat satu kasus dengan dua pertanyaan. Nah, di sini disediakan gambar, terdapat balok A yang bergerak dengan kelajuan 26 meter per sekon. Kemudian di sini ada balok B yang diam di ujung meja. Nah, di sini balok A akan menumbuk balok B. Sehingga setelah tumbukan di sini, berapa kelajuan dari balok B? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, setelah ditumbuk oleh balok A, maka balok B ini akan terlempar dengan lintasannya itu adalah membentuk setengah parabola. Oke, jadi ada dua konsep di sini, yaitu tumbukan dan gerak setengah parabola. Nah, kita bahas untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu, yaitu berapakah besar kelajuan linear balok B. Nah, kita gambarkan sketsa, kita gambar ulang supaya lebih jelas di sini. Ini balok A, ini kondisi awal ya, sebelum terjadi tumbukan. Nah, balok A bergerak dengan kelajuan 26 meter per sekon. Kemudian di sini ada balok B diam, berarti VB sama dengan 0 meter per sekon. Nah, karena di sini tumbukan, kita akan gambarkan juga supaya lebih jelas sketsanya. Ini kondisi sesaat setelah tumbukan ya. Nah, dan ini balok A tidak menempel pada balok B atau tidak bergerak bersama. Oke, jadi ini bukan kasus tidak lenting sama sekali. Oke, tidak disebutkan pada soal juga ya. Karena nanti balok B terlempar sendirian ya. Nah, maka di sini VA aksennya belum kita ketahui. VB aksennya yang ditanyakan pada soal. Oke, bagaimana menghitungnya di sini? VA aksen tidak ada, VB aksen juga tidak ada. Biasanya kalau untuk menghitungnya di sini salah satunya saja yang untuk dicari. Misalkan VB aksen ingin dihitung, VA aksen nilainya ada, sedangkan ini VA aksen juga tidak ada. Oke, nah kita akan menggunakan konsep hukum kekalahan momentum biasanya. Nah, ataupun biasanya akan dibantu dengan nilai koefisien restitusi yang diketahui, karena kita tidak tahu juga ini soalnya ini apakah lenting sempurna atau tidak. Nah, lantas bagaimana akan kita selesaikan soal ini? Nah, perhatikan pada soal, lihat di sini juga ada tampilan grafik. Nah, ini grafik F terhadap T, yaitu gaya terhadap selang waktu. Nah, apa di sini? Ingat, grafik FT itu terkait dengan impuls, sedangkan konsep impuls itu tidak lain adalah perubahan momentum. Nah, perhatikan di sini, selama tumbukan gaya yang diberikan balok B ke balok A. Ini ya, ini grafiknya, grafik gaya T. Nah, ingat, gaya yang diberikan balok B ke balok A itu sama saja dengan gaya yang diberikan balok A ke balok B, karena ingat konsep aksi reaksi ya. Nah, maka di sini grafik di sini kan kalau kalimat ini grafik impuls atau momentum untuk balok A, tapi sebenarnya impuls yang terjadi pada balok A juga berlaku akan sama nilainya dengan impuls pada balok B. Nah, impulsnya di sini kita bisa hitung luas grafik yang ini, ya, yang kita arsir di sini. Luas grafiknya berarti luas trapesium. Nah, untuk perubahan momentum kita pakai perubahan momentum balok B saja, karena sama saja dengan balok A nilainya nanti, yaitu massa balok B dikalikan perubahan kecepatan pada balok B. Nah, luas grafiknya luas trapesium. Oke, atas ditambah bawah, berarti ini adalah atasnya ini 2, kemudian bawahnya 10 ya. Oke, perhatikan grafik, atasnya 2 itu. Kemudian bawahnya jelas 10. Kemudian bagi 2 dikalikan tinggi trapesiumnya. Tingginya berarti berapa di sini? Ya, 2 ya. Nah, cuman perhatikan di sini. Nah, satuannya jangan sampai lengah, jangan sampai keliru. Satuannya kilonewton berarti 10⁻³ dan milisecond berarti 10⁻³ ya. Kemudian kita lanjutkan, massa balok B-nya 5 kg. Dalam kurung delta VB-nya di sini berarti VB aksen dikurang VB akhir kurang awal. Nah, kita lanjutkan perhitungannya di sini, berarti 12 ini 10⁻³ dikali 10⁻³ jadi 1. Nah, kemudian 5 dikali VB aksennya yang kita cari, VB-nya 0, maka di sini 12 sama dengan 12 bagi 5 ya.
Oke, inilah nilai VB aksennya. Berarti 12 bagi 5, 2,4 meter per sekon. Nah, jadi nilai dari kelajuan balok B ini adalah 2,4 meter per sekon. Jawabannya yang C. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua. Tetapi ini kasusnya sama ya, jadi lanjutan nanti. Nah, balok B jatuh di lantai pada jarak berapa? Nah, ingat tadi balok B ini akan terlempar dengan lintasan setengah parabola. Sehingga di sini kecepatan awal balok B ketika terlempar ini adalah 2,4 meter per sekon dengan dari ketinggian 1,8 meter. Nah, berapa jaraknya di sini? Nah, berapa X-nya di sini yang kita hitung. Nah, tinggal kita gunakan persamaan-persamaan pada gerak setengah parabola, yaitu ada persamaan tinggi dan X-nya nanti ya. Nah, oke, kita tuliskan secara perlahan dulu, gerak setengah parabola. Oke, sambil diingat persamaan dari gerak setengah parabola ya. Nah, karena diketahui tingginya, kita akan mulai dari persamaan tingginya dulu, yaitu sumbu Y-nya, yaitu H sama dengan 1/2 dikali percepatan gravitasi, kemudian T pangkat 2, waktu pangkat 2. Nah, sedangkan sumbu X-nya nanti kita akan gunakan konsep GLB, yaitu X sama dengan V kali T. Oke, ingat ya, persamaan-persamaan gerak setengah parabola ini ada dua persamaan ini, yaitu pada sumbu Y-nya menggunakan H sama dengan setengah GT kuadrat, dan pada sumbu X-nya ini GLB, yaitu X sama dengan V dikali T atau V0X dikali T, sama. Oke, kita mulai dari persamaan sumbu Y-nya terlebih dahulu, karena tingginya sini sudah diketahui. Akan kita dapatkan waktunya, berarti di sini kita masukkan, gravitasinya kita gunakan 10. Kemudian waktunya di sini akan kita hitung terlebih dahulu. Akan kita dapatkan berarti sini 1,8 dikali 2, maka berarti sini 3,6. Kemudian kita bagi 10 ya, 3 bagi 10 sama dengan T pangkat 2, T kuadrat. Nah, sehingga di sini bisa kita dapatkan T berarti akar dari 3,6 dikali 10 pangkat negatif 1 ya. Kita ubah seperti ini. Ya. Nah, maka di sini berarti bisa kita ubah juga menjadi 36 dikali 10 pangkat negatif 2. Ya, sama ya. Maka di sini dapat kita akarkan 36 itu berarti 6. 10 pangkat negatif 2 berarti 10 pangkat minus 1. Maka hasilnya adalah 0,6. 0,6 ini waktunya 0,6 detik, 0,6 sekon. Nah, sedangkan tadi kita pertanyaannya tadi adalah balok B ini jatuh pada jarak horizontal itu berapa meter. Nah, yang X tadi ya. Nah, kita gunakan rumus pada sumbu X-nya. Nah, di sini setelah kita dapatkan T-nya kita masukkan V0X-nya tadi 2,4 dikali itu waktunya 0,6. Berarti di sini 24 dikali 6 ya. Nah, bisa kita dapatkan seperti itu. Maka jawabannya sini berarti 144/100. Ya, jadi 1,44 meter. Oke ya. Kalau kita kalikan aja nih di sini 24 kali 6 itu kan berarti 144 ya. Nah, di pilihannya itu yang C di sini. Nah, 1,44 meter. Nah, jadi ini dua pertanyaan dari satu kasus dengan konsep tumbukan dan gerak setengah parabola.